Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan Google Sheet for Education untuk kelas Papua gelombang 1. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, operator, bahkan tata usaha yang sudah bergabung dengan kami, terima kasih. Nah, saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana Bapak Ibu masuk ke dalam classroom dan mengerjakan tugas, bahkan menyelesaikan tugas tersebut serta mengirim kepada kami para trainer. Seperti itu. Nah, sekarang pertama-tama Bapak Ibu harus masuk ke classroom dulu. Nah, di sini Bapak Ibu buka tab baru, kemudian masuk ke classroom. Nah, pilih menu classroom. Nah, di sini saya mencontohkan saya sebagai siswa, bukan sebagai guru, sehingga untuk itu saya menggunakan akun biasa saya sebagai siswa dulu, memperlihatkan seperti itu, bukan sebagai teacher, tetapi sebagai mahasiswa atau peserta pelatihan. Nah, di sini Bapak Ibu akan lihat bahwa saya sudah masuk di dalam kelas pelatihan. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu belum masuk di dalam kelas pelatihan Google Sheet for Education untuk kelas Papua? Bapak Ibu bisa menekan tombol atau icon ya, tanda plus yang ada di sudut kanan atas ini. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin buat kelas baru, silakan klik buat kelas. Tapi jika Bapak Ibu ingin bergabung dengan kelas pelatihan kita, silakan gabung ke kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa mengganti akun. Kalau Bapak Ibu login dengan akun lama atau akun gmail.com, Bapak Ibu bisa mengganti dengan akun belajar.id yang Bapak Ibu miliki. Seperti itu, silakan ganti akun, kemudian masukkan kode kelas pelatihan kita. Kode kelasnya adalah MUITR6N. Itu adalah kelas pelatihan kita untuk gelombang 1 ini. Nah, karena di sini saya sudah bergabung menjadi mahasiswa atau peserta, saya akan melihat tampilan seperti ini. Nah, silakan klik. Di sini ada forum, tempat Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan mahasiswa dan trainer, ya, peserta dan trainer yang ada di dalam kelasnya kita. Seperti itu. Kemudian anggota itu berarti daftar guru atau trainer dan teman sekelas atau mahasiswa yang juga berada di dalam kelas ini. Di sini ada 490 peserta yang sudah bergabung dengan kita. Nah, untuk melihat tugas kelasnya, maka Bapak Ibu bisa masuk ke sini, tugas kelas atau classwork. Jika Bapak Ibu laptopnya itu di dalam versi bahasa Inggris. Nah, di sini ada 3 topik karena kita pelatihan selama 3 hari. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Topik 1, topik 2, dan topik 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada 3 tugas yang Bapak Ibu harus selesaikan. Nah, di sini kita lihat ada tugas sesi 1, tugas sesi 2, dan tugas sesi 3. Nah, tugas sesi 1 sampai dengan 3 itu hampir sama untuk prosesnya, hanya materinya saja yang berbeda. Ya, Bapak Ibu, ini tugas sesi 1, tugas sesi 2 yang ini, kemudian tugas sesi 3 yang ini. Seperti itu. Nah, tugas sesi 1, Bapak Ibu, di sini ada 2. Ada 2 slide. Yang pertama adalah slide. Nah, ini saya ulang tadi. Di sini Bapak Ibu kalau mau mengerjakan supaya lebih mudah, klik di sini tugas sesi 1, kemudian tugas sesi 1, kemudian masuk ke bagian sini. Ya, masuk ke sini, kemudian tugas sesi 1, kemudian lihat tugas ya. Sekali lagi lihat tugas atau view assignment di sini ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Berarti untuk tugas sesi 1 poinnya adalah 100 pada saat Bapak Ibu mengerjakan dengan benar. Begitu juga dengan tugas sesi 2 dan tugas sesi 3. Poinnya adalah 100 setiap tugas.
Nah, untuk tugas sesi 1 di sini Bapak Ibu ada panduan untuk mengerjakan slide ya. Kemudian di sini adalah lembar kerja. Jadi ini seperti dengan soal, sedangkan ini lembar kerja. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini soalnya, kemudian klik juga lembar kerja seperti ini. Nah, ini adalah slide Bapak Ibu mengedit tugas Bapak Ibu, ada 3 slide. Nah, lihat contohnya di sini. Di sini Bapak Ibu akan melihat ya. Jadi ada contoh yang sudah kami berikan, kemudian di bawahnya Bapak Ibu mengerjakan tugas Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah desain di kelas sebelah. Jadi contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Nah, setelah itu selesai Bapak Ibu kembali ke sini, kelas. Anggaplah bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan, tidak perlu di-save lagi karena di sini Bapak Ibu akan melihat bagaimana Bapak Ibu anggaplah sudah mengerjakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mengerjakan. Kemudian di sini setelah ini sudah saya kirim sebelumnya. Nah, ini. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu belum menyerahkan tetapi sudah mengerjakan. Jadi tidak perlu di-save lagi ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, begini Bapak Ibu tinggal kemudian mengirim ya, menyerahkan atau mengirim tugas tersebut. Nah, jika Bapak Ibu hanya mengerjakan tetapi tidak mengirim, maka kami para trainer tidak bisa menerima tugas tersebut, sehingga Bapak Ibu harus menyerahkan tugas tersebut kepada kami. Jadi silakan klik serahkan atau tune in ya, seperti ini, serahkan. Nah, oke. Berarti tugas Bapak Ibu sudah masuk ke kami para trainer. Kemudian begitu juga di tugas 2 Bapak Ibu. Di tugas 2 dan tugas 3 sistem pengumpulannya juga sama. Nah, ini tugas sesi 2. Tugas sesi 2 ini hanya 1 slide saja karena sudah saya gabungkan antara contoh dan lembar kerjanya. Seperti ini Bapak Ibu. Sekali lagi langsung lihat tugas, jangan langsung klik di sini agar mudah nanti menyerahkan. Seperti itu, menyerahkan tugasnya. Lihat tugas, kemudian klik di bagian ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengerjakan tugas yang sudah trainer berikan seperti ini. Nah, setelah selesai tidak usah di-save lagi karena ini sudah ter-save atau tersimpan secara otomatis ya. Ini terkait dengan Classroom dan Google Form yang kami berikan materinya. Setelah selesai kembali ke sini, kemudian serahkan tugas sesi 2. Serahkan. Di sini berarti Bapak Ibu sudah menyerahkan tugas sesi, mengerjakan dan menyerahkan tugas sesi 2 kepada para trainer Bapak Ibu. Setelah itu masuk lagi ke tugas sesi 3 ya. Tugas sesi 2 sudah selesai, sekarang masuk di tugas sesi 3. Sekali lagi lihat tugas ya, jangan langsung klik slide-nya. Lihat tugas agar lebih mudah. Nah, di sini juga poinnya 100. Kemudian klik lembar kerja yang sudah kami berikan. Klik di sini, maka dia akan terbuka di tab baru. Nah, di sini Bapak Ibu sama dengan tugas sesi 1 dan 3, jangan lupa untuk menulis nama Bapak Ibu ya. Nama Bapak Ibu di sini. Setelah mengerjakan, ini materinya terkait dengan email. Setelah mengerjakan, kembali ke tugas sesi 1. Ke sini, anggaplah bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan, kemudian serahkan lagi. Serahkan. Baik,
Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah mengerjakan semua tugas yang trainer berikan, baik tugas sesi 1, tugas sesi 2, maupun tugas sesi 3 yang sudah kami berikan. Nah, untuk melihat juga rekaman meeting, kemudian materi dan lain-lain, Bapak Ibu bisa melihat di classroom tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk cara mengerjakan dan mengumpulkan tugas di kelas Google Sheet for Education, pelatihan belajar di mana saja dengan Google Sheet for Education bersama kami di kelas Papua gelombang 1. Terima kasih, selamat mengerjakan Bapak Ibu. Batas pengumpulan tugas kita adalah sampai dengan Sabtu 20 Februari 2021. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat.